Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuwajahah dalam rangka tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Dan ini insyaallah menjadi wasilah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena di antara para ulama misalnya Al-Munqadir, beliau pernah mengatakan ma baqiya al-fara fi hadha dunya illa bithalathin. Sebenarnya dalam hidup kalau direnungkan tidak tersisa kebahagiaan kecuali karena 3 hal. Dan insyaallah kita hari ini ketemu semua. Yang pertama, qiyamul lail. Kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat malam. Karena salat malam, salat tahajud itu adalah salat yang khusus ya, yang Allah berikan kemudahan bagi mereka orang-orang yang berusaha untuk melakukan tazkiyah terhadap jiwanya. Makanya dulu ya, ketika ada seseorang mengadu kepada seorang syekh, kata dia lah, ya syekh, la astati qiyamul lail fasaddid dawa. Wahai syekh, saya tidak sanggup untuk sholat malam, tolong berikan padaku obatnya. Maka kata syekh, la ta'sih bin haq, jangan kau banyak maksiat. Li'annaha yaqimuka baina yadayk fil lail. Karena sesungguhnya dosa maksiat itu akan menghalangi engkau dari merasakan nikmatnya sholat malam. Kemudian yang kedua, sholatul jamaah. Dan ini adalah kebahagiaan, ya, apalagi ya kita melaksanakan sholat subuh yang merupakan satu di antara 2 sholat yang itu paling susah untuk dilakukan oleh mereka orang-orang yang punya sifat nifaq, ya, orang-orang munafik. Ya, di antara sholat yang susah untuk mereka jaga adalah sholat subuh dan sholat isya, ya, karena ya, waktu ini adalah waktu yang tidak banyak terlihat oleh manusia. Sementara mereka orang-orang yang punya kemunafikan, yura'unan nas. Mereka punya penyakit dalam beramal, yaitu senang dilihat oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan kita adalah liqa'ul ikhwah. Bertemu dengan saudara-saudara yang saling mencintai karena Allah. Ya, ijtama'a fillah, kita bertemu tidak lain karena Allah. Kemudian wal mufarraqah, kita pun berpisah Allah, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas suatu topik berkaitan dengan syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang mungkin kadang relatif susah untuk kita sadari. Karena orang ya kadang memahami syirik itu adalah syirik yang nampak. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman bahwa sesungguhnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampunkan dosa mereka yang melakukan kesyirikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan para ulama bersepakat asyirku a'dzamudz dzunub. Ya, dosa syirik adalah dosa yang paling berat. Ya, bahkan kalau dosa syirik sampai kepada dosa ya yang mengeluarkan dia dari Islam, la yaghfiruhallahu liman mata 'alaiha wa lam yatub. Tidak mungkin akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dan belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, akhwafu ma akhafu alaikum, perkara kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling aku takutkan dari apa yang paling aku takutkan kepada kalian, yaitu syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak kelihatan. Ya, dan syirik ya yang tidak kelihatan itu berarti berkaitan dengan hati. Ya, dalam sebuah riwayat mengatakan riya. Ya, riya ingin dilihat oleh manusia, sum'ah ingin disebut-sebut ya supaya kedengaran, oh ini orang baik. Termasuk i'tiqadi lil makhluk. Ketika dia melakukan suatu amalan, i'tiqadnya, niatnya Allah karena makhluk. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dan syirik khafi dikatakan walisa kulla syirkun dharihan ka ibadatil asnam. Ini adalah termasuk di antara syirik yang tidak seperti syirik yang zahir. Ya, mungkin kalau ada orang menyembah patung, maka orang jelas ya lihat, oh ini keliru, ya. Tapi syirkul khafi akhtar, ya syirik yang tersembunyi ini sebenarnya jauh lebih berbahaya lagi, karena kadang-kadang orang yang merasa sedang berada di atas kebaikan. Dia merasa sedang berbuat baik, tapi ternyata dia ya sedang justru melakukan dosa yang sangat besar. Nah, syirik lawannya adalah tauhid. Ya, dan tauhid, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, dikatakan hadhil ayatu adu, ayat tentang tauhid adalah a'zamul usuluddin. Ya, ini adalah pokok dari perkara agama. Tauhid itu ibarat bangunan masjid ini, dia adalah fondasinya. Ya, fondasi yang menunjukkan bagusnya, kokohnya, kuatnya masjid ini tergantung dengan fondasinya. Meskipun tapi zahirnya misalnya itu sudah mentereng, tapi kalau fondasinya tidak kokoh, maka bisa jadi akan roboh. Makanya ya dalam beragama dikatakan amarallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyu'lan linnas annallahu wahdahu la syarika lahu wa annahu wahdahu, itu adalah salasa asyara sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, mengajak kepada manusia untuk senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan tanpa ada sekutu padanya, itu paling tidak fokus ya selama 13 tahun kenabian. Jadi yang pertama beliau sampaikan itu adalah urusan tauhid. Makanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, kalau kita lihat misalnya ayat-ayat makkiyah, ya ayat makkiyah artinya ayat-ayat yang diturunkan pada fase Mekah, ya. Maka ayat-ayat tadi semuanya adalah tentang akidah, semuanya tentang tauhid, dan tidak ada satupun syariat kecuali sholat. Ya, sholat pun itu kan syariat, sholat 5 waktu baru diturunkan pada tahun kedua sebelum hijrah. Dan ini juga yang menjadi alasan dari para ulama mengatakan sebenarnya as-shalah, sholat itu adalah minat tauhid. Dia urusan tauhid. Bahkan dikatakan nanti ya termasuk amal awwalu, ya perkara pertama yang yuhasabu indallah yaumul qiyamah, dari amalan seorang hamba yang akan dihisab nanti pada hari kiamat, itu adalah as-shalah, urusan sholat. Maka di sini menunjukkan ya sholat itu masalah tauhid. Sampai Rasulullah mengatakan as-shalatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha, maka siapa mereka yang meninggalkan sholat muta'amidan. Nah ini ada kalimat muta'amidan, dengan sengaja. Faqad kafar, maka keluar dia dari Islam. Ya, dari para ulama nanti memang ada khilaf, ya, menerjemahkan atau menafsirkan makna muta'amidan. Tetapi ya insya Allah pendapat ijma yang paling kuat, kalau ada orang sholat, ya, tapi atau mungkin dia tidak sholat, ya, tapi hanya karena kemalasan, maka dia melakukan dosa besar. Jadi tidak otomatis keluar dari Islam. Ya, baru keluar dari Islam kalau ada orang dia tidak sholat, bahkan menolak syariat sholat. Jadi bukan cuma sekedar karena malas, tapi mengatakan, ngapain sholat, buang-buang waktu. Dan itu ada yang seperti itu. Saya pernah ketemu ada seorang dosen lulusan luar negeri, dia saya mengatakan begini, orang Islam itu tidak efektif waktunya. Kenapa? Mereka coba bayangkan dalam sehari itu 5 kali sholat. Ya, kalau datang ke masjid, ya, padahal ini kan sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan, terutama laki-laki tadi yang kata Rasulullah, sholatul jamaah afdal min sholatin munfaridan, itu bi khamsi wa isyrina darajah, sampai 25 kali derajat. Riwayat lain mengatakan bisa bi wa isyrina darajah, sampai 27 derajat. Tapi orang ini mengatakan, ngapain kata dia sholat? Ya, buang-buang waktu. Bayangkan kalau datang ke masjid, pulang ke masjid, rata-rata habis 20 sampai 30 menit, 5 kali sholat, berarti sudah habis itu 2 jam sampai 2 jam setengah. Padahal bisa digunakan untuk yang lain yang lebih efektif. Nah, kalau orang ini seperti ini sikapnya melihat sholat, ya,
maka dia termasuk orang yang keluar dari Islam, yang dikatakan menjadi kafir tadi. Tapi kalau hanya karena kemalasan, maka tidak keluar dari Islam, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi yang perlu kita perhatikan, bahkan para ulama pun mengatakan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya oleh para sahabat tentang ayat fawailul lil musallin, celaka mereka orang-orang yang sholat. Sudah sholat saja itu masih celaka. Siapakah mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dalam sholatnya itu sahun. Kata para sahabat, ya Rasulullah, manhum as-sahun, siapa mereka yang lalai, yang sahun dalam sholatnya tadi? Maka beliau SAW mengatakan alladzi ta'khir waqtiha. Dan para ulama mengatakan orang ini tetap sholat, tapi apa dia suka mengakhir-akhirkan waktunya. Sholat subuh sudah mulai mungkin masuk waktu syuruk. Sholat duhur mepet waktu asar, asar mepet waktu maghrib, maghrib mepet waktu isya, isya ya kadang sudah mau ya masuk waktu fajar. Nah maka yang seperti ini termasuk sahun, lalai dia dari sholatnya. Termasuk yang sahun dikatakan mereka orang yang sholatnya tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian sebagaimana melihat aku sholat. Artinya apa? Seorang yang benar sholatnya harus lihat dari tata cara gerak sholat Rasulullah, dari bacaan Rasulullah, bahkan termasuk dari khusyuknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholatnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah diperintahkan urusan tauhid ini pada 13 tahun pertama kenabian, termasuk ada perintah sholat tadi. Kenapa bisa begini? Menunjukkan ketika orang tadi tauhidnya sudah kokoh, cintanya kepada Allah itu sudah kokoh, cintanya kepada Rasulullah itu sudah kokoh, cinta kepada kitab. Jadi rukun iman yang 6 itu betul-betul sudah menghujam kokoh dalam dirinya, maka ketika datang syariat akan mudah bagi dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Makanya di sini dikatakan sesungguhnya at-tauhid huwal asas alladzi taqumu alaihi jami'ul a'malus salih. Dan tauhid ini adalah asas pondasi yang dengannya berdiri semua amal saleh. Nah, adapun kesyirikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama bersepakat faman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan. Siapa mereka yang melakukan kesyirikan dan mati di atas kesyirikannya, fahuwa min ashabin nar qat'an. Maka secara qat'i, secara nyata, yakin orang ini pasti masuk ke dalam neraka. Ya, sebagaimana juga kama anna man amana billahi wa mata mu'minan. Orang yang ya dia beriman kepada Allah dan mati di atas keimanannya, fahuwa min ashabil jannah. Maka pasti masuk ke dalam surga wa in udhiba. Meskipun mungkin ada di antara sebagian orang beriman yang masuk azab dulu, dia diazab dulu. Ya, Rasulullah kan jelas mengatakan, man kana fi qalbihi al-iman wal dharra dakhalal jannah. Siapa saja mereka yang di hatinya ada keimanan meskipun kecil, pasti masuk surga. Dan kita semua insya Allah ya ada keimanan dalam hati kita, dan kita insya Allah menjadi calon penghuni surga. Ya, Allahumma amin. Hanya saja hati-hati tadi, wa in udhiba, meskipun diazab. Karena ternyata ada sebagian dari orang-orang mukmin yang ada iman, tapi mereka masih termasuk fasik. Ada sifat fasik, dia masih banyak melakukan dosa, perbuatannya masih banyak melakukan pelanggaran, sehingga amal jeleknya lebih banyak dibandingkan dengan amal baiknya. Maka masuk surga tadi, ya itu ada yang memang langsung ya ke dalam surga, tapi ada yang transit. Ya, naudzubillah, tapi transitnya itu di dalam neraka. Ya, maka kita ya berusaha tadi ya dalam hidup yang terbatas, kita tidak tahu kemudian kapan ajal tadi akan datang, hendaklah memperbanyak amal soleh. Dan mereka orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, bahkan apa tidak boleh bagi kita untuk mendoakannya. Nah, dan ini jelas ya dalam kisahnya Abu Thalib. Ketika dikisahkan dalam mahadhar Abu Thalib al-wafa, ketika Abu Thalib itu sudah akan meninggal, maka ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang ya menjenguknya, wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal,
dan saat itu ada Abdullah bin Ubay, ya, bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka Rasulullah, ya, karena memang Masya Allah, ya, paman beliau Abu Talib ini, ya, mendidik Rasulullah itu kan sejak usia 8 tahun. Ya, ketika Abdul Muthalib meninggal, maka oleh Abu Talib, ya, diajak Rasulullah tadi yang masih kecil untuk tinggal di rumah beliau. Diajari mengembala, diajari berdagang, bahkan ketika menikah dengan Khadijah itu dibantu. Sampai ketika Rasulullah usia 40 diangkat menjadi nabi, umur 42 diangkat menjadi rasul. Kalau nabi kan baru sebatas dapat wahyu untuk diri beliau, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ada zamanul fatrah, ya, zaman lama itu wahyu tidak turun, dan menjadi ejek-ejekan orang-orang Quraisy pada waktu itu, mengatakan, oh ini nabi sudah dusta, sudah gila, ngaku menerima wahyu, mana buktinya? Ya, dan ternyata, ya, malaikat Jibril tidak pernah datang lagi. Ya, waktu itu dalam waktu hampir kata ulama sekitar 2 tahun, dan menjadi kesempatan orang-orang Quraisy untuk semakin mengejek, sampai kemudian Allah menurunkan, ya, ayat dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan. Maka ini, ya, Rasulullah usia 42 tadi itu beliau diangkat menjadi rasul, ya, untuk fa'anzir, berikan peringatan kepada manusia. Jadi wahyu itu mulai diberikan, itu disampaikan kepada orang lain. Dan Abu Talib saat itu juga membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga yang membuat kenapa orang-orang Quraisy diantaranya mereka tidak kemudian sampai membunuh Rasulullah. Mereka masih sungkan dengan Abu Talib karena orang yang berpengaruh di Bani Quraisy pada waktu itu. Ya, maka ketika Abu Talib dalam keadaan naza, sudah hampir meninggal, Rasulullah katakan, dia ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatun akhajulaka biha indallah. Engkau ucapkan wahai paman kalimat la ilaha illallah, ditalkin oleh Rasulullah. Suatu kalimat yang nanti aku akan berhujah untukmu pada yaumul qiyamah di sisi Allah. Rasulullah jelas mengatakan, man qala la ilaha illallah, siapa mereka yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah fi akhiri hayatihi, di akhir hayatnya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi dikatakan fa'arada ayyal talfidha biha. Saat itu Abu Talib sudah ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqala Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, atarhab bimillati abaina Abdul Muthalib. Apa aku sudah benci dengan agama dari bapak kita Abdul Muthalib? Maka belum sampai terucap kalimat la ilaha illallah, famata 'alal kufr. Meninggal Abu Talib di atas kekafiran. Dan Rasulullah bersedih, kemudian Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam anhu anka. Wahai paman, aku akan mohonkan kepada Allah pengampunan untukmu. Tapi Allah turunkan ayat, maka nabi walladzina amanu, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walau kanu ulul qurbah min ba'di ma tabayyana lahum, meskipun untuk kerabat mereka setelah jelas bahwa sesungguhnya annahum ashabul jahim, orang yang mati di atas kesyirikan pasti masuk ke dalam neraka. Dan Allah turunkan juga ayat, kalau tadi At-Taubah 113, surat dalam, ya, surah Al-Qasas ayat 56, ini juga menjadi hiburan dan pelajaran bagi kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang paling engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Masya Allah, petunjuk itu prerogatif Allah. Ya, paman Nabi tahu betul kebiasaan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sejak kecil disebut sebagai Al-Amin. Tapi petunjuk tidak datang. Dan kita, Masya Allah, kita jauh dari zaman Nabi. Kita bahkan, ya, tidak ada hubungan darah mungkin dengan Nabi. Tapi Masya Allah, kita dapat nikmat yang begitu besar. Nikmat Islam dan nikmat iman. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, syirik merupakan dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama memang membagi syirik itu ada 2. Ya, yang pertama syirkul akbar. Syirik yang membuat seseorang keluar dari Islam. Langsung sudah itu. Meskipun KTP-nya muslim tapi keluar dari Islam. Di antaranya apa? Ya, ketika dia beribadah kepada selain Allah. Ayya'budash syajar, menyembah pohon, au hajar, menyembah batu, au syams, menyembah matahari, au qamar, menyembah bulan, au kawakib atau bintang-bintang, ya,
kemudian au malaika menyembah malaikat, au nabi menyembah nabi, au bashar hayyan atau makhluk yang hidup yang lainnya, au mayitan atau yang sudah mati. Misalnya mereka tadi biddu'a au talabid dukhulil jannah minhum, berdoa dengan wasilah mereka, berdoa kepada makhluk, ya. Atau mereka tadi adzabah di ghairillah, menyembelih sesuatu karena selain Allah. Oh, ini misalnya bulan apa, kita kalau nak nyembelih nanti akan datang bala, itu keluar dari Islam. Kalau i'tiqadnya sampai punya keyakinan begitu. Oh, kita biar dapat penjagaan dari siapa? Ratu Selatan, kita nyembelih apa? Dilarung. Itu kalau i'tiqad itu mengeluarkan orang tadi dalam Islam, ya. Dan ini adalah dosa yang sangat besar yang Allah gambarkan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu menyembah kepada sesuatu selain Allah, ma la yadurruhum, pada sesuatu itu tidak mungkin akan bisa memberikan kecelakaan pada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak mungkin bisa memberikan manfaat untuk mereka. Jadi kita harus yakin seorang mukmin, kebaikan, manfaat hanya datang dari Allah, kejelekan juga hanya datang dari Allah. Artinya apa? Kata beliau SAW ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, suatu saat, wahai Mu'adz, aku ajarkan kepada engkau suatu kalimat. Ya, Abdullah bin Abbas maksudnya, wahai ya gulam, ya u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada engkau suatu kalimat. Ya, di antaranya apa? Ihfazillah, ya, engkau jaga Allah, pasti Allah akan menjagamu. Engkau jaga Allah, engkau akan temukan pertolongan Allah dimanapun engkau berada. Maka beliau SAW mengatakan, lau ijtama'u qaumun, kalau ada suatu kaum, mereka berkumpul, ya, ayyanfa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat dengan sesuatu padamu, la yanfa'uka bisyai' illa ma kataballahu lak. Tidak mungkin orang bisa memberikan manfaat untuk kita kecuali apa yang memang sudah menjadi takdir dari Allah. Tapi juga Rasulullah katakan, walau ijtama'u qaumun ayyadurruka bisyai', dan begitu juga kalau ada orang berkumpul untuk memberikan kecelakaan padamu dengan sesuatu, ya, yang mereka inginkan tadi, maka la yadurruka, tidak mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu illa ma kutibalak, kecuali dengan sesuatu apa yang memang Allah sudah takdirkan, Allah sudah tetapkan untukmu. Jadi Masya Allah, anak kecil oleh beliau SAW diajarkan iman yang kokoh begini. Ya, bagaimana hati itu selalu hanya tergantung kepada Allah. Sehingga apa? Syirik, keyakinan, perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam harus kita jauhkan. Ya, menyembah kubur, doa kepada yang sudah meninggal, misalnya bernazar bukan karena Allah, menyembelih bukan karena Allah. Ini termasuk kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Nah, itu nampak, ya. Tetapi ada, ini baru mau buka, tinggal 25 menit lagi. Ada kesyirikan yang sifatnya adalah syirkul khafi, tersembunyi. Ya, dia memang tidak dikatakan la yakhruju minal millah. Orang ini tidak keluar kok dari Islam. Dia tetap muslim. Lakinnahu yanqisu at-tauhid, tapi berkurang tauhid orang ini. Wa huwa wasilatu ila syirkil akbar. Tapi kalau ini terus-menerus dan tidak diperbaiki, bisa membuat orang ini tadi melakukan syirik yang besar. Ya. Syirik yang khafi itu bahkan yang tersembunyi, karena mungkin tidak disadari, tidak paham, itu bisa dalam bentuk zahir, ya, kal-lafaz wal af'al, ucapan, perbuatan, itu bisa. Misalnya apa? Kal-alfaz al-khilaf bi ghairillah, orang bersumpah bukan menyebut nama Allah. Itu bisa keluar dari, bukan keluar dari Islam, dia sudah melakukan kesyirikan, artinya mengurangi tauhidnya. Bahkan termasuk dikatakan kalau ada orang, ya, mengatakan wa qaulu masya Allah wa syi'ta. Jadi masya Allah, para ulama dulu itu sangat teliti, ya. Ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu, maka para ulama mengatakan tidak boleh ucapan begitu. Tetapi karena apa? Wawunya adalah waw ataf. Ataf itu berarti menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka seharusnya adalah masya Allah thumma fulan, atas kehendak Allah kemudian fulan. Begitu juga ucapan misalnya laulallah
wa fulan. Ini juga tidak boleh. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan fulan, ini termasuk syirik kecil. Kalau bukan datang ke dokter fulan, tidak sembuh, saya dari sakit. Misalnya itu ucapan begitu. Ini syirik kecil. Dia tidak keluar dari Islam. Tapi ucapan ini, kalau sampai i'tiqadi, sampai pada keyakinan, wah kalau datang ke dokter fulan, sembuh kita. Itu bisa keluar dari Islam. Tapi kalau ucapan, dia tidak keluar dari Islam, tapi sudah mengurangi tauhidnya. Dan para ulama dulu, termasuk para sahabat, misalnya Umar bin Khattab, Masya Allah, itu beliau sangat teliti ya urusan ini. Kita mungkin pernah mengenal sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Imma sebelum masuk Islam ataupun setelah beliau masuk dalam Islam. Ya, sebelum Islam, misalnya kita bisa melihat dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud terjadi setelah perang Badar. Kemudian ini betul-betul dalam perang Badar kan kaum muslimin 319 mengalahkan lebih dari 1000 orang Quraisy. Maka orang Quraisy tidak terima. Mereka menyiapkan pasukan dipimpin oleh panglima perang terbaik, yaitu Khalid bin Walid. Maka mereka dari Mekah waktu itu pergi ke Madinah, sampai di bukit Uhud. Akhirnya terjadi perang. Pada perjalanan dulu, kalau sekarang kan bus 5 jam. Kereta cepat berapa? Hampir 2 jam kurang, Pak ya. 2 jam sudah sampai. Kalau dulu perjalanan itu rata-rata 11 sampai 13 hari dari Mekah ke Madinah. Ya, Rasulullah hijrah aja itu hampir sampai 15 hari karena beliau memang belok ke selatan ke arah Yaman, kemudian juga di Gua Thur ya, sempat bersembunyi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan mereka sudah nekat betul itu. Dan Khalid bin Walid, singkat cerita, waktu itu Rasulullah kan sempat ada pasukan yang pemanah, kata Rasulullah di seberang bukit Uhud, jangan kalian pernah turun, ya, pokoknya tetap apapun yang terjadi. Tapi Khalid menyusun strategi bagaimana beliau menarik pasukan tadi dan meninggalkan barang-barang yang mereka bawa. Sampai para sahabat mengira kalau ya pasukannya musuh ini sudah kalah, sudah mundur. Sampai ya memang fitrah manusia, kata Allah, wa tuhibbunal malan hubban jammah. Kalian itu terlalu cinta dengan harta. Ya, kita akui zuinal linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanantirah dan seterusnya. Kita memang cinta dengan harta. Ada sifat seperti itu. Hatta sahabat Nabi tadi mereka turun dari bukit kecil tadi yang pemanah tadi, dan ternyata Khalid bin Walid dan pasukannya itu muter dan melakukan serangan dari belakang. Dan waktu itu pasukan Rasulullah itu kalah. 70 penghafal Al-Quran terbunuh. Rasulullah diberitakan juga terbunuh. Ya, dan sangat dahsyat. Kekalahan yang luar biasa. Bahkan kan makam para syuhada Uhud, ya kalau kita ke sana masih kita bisa lihat. Nah, ketika Masya Allah, cahaya Islam masuk kepada Khalid, maka Khalid pun menjadi panglima perang. Kalau tadi memerangi umat Islam, sekarang memerangi musuh-musuh Islam. Dan selalu menang. Sampai kemudian pada masa Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid, yang awalnya adalah panglima perang, jenderal, itu dijadikan sebagai prajurit biasa. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu di tengah masyarakat kaum muslimin pada waktu itu sudah muncul ucapan-ucapan yang bahkan dikhawatirkan menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan. Kenapa? Kata mereka, kalau ada Khalid, kita akan menang. Ini bahaya, Pak ya. Kalau ada Khalid, kita akan menang. Kenapa? Khawatir ucapan ini menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan, seakan-akan bersandarnya kita itu sudah kepada makhluk, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik zahir ya, meskipun syiriknya asghar. Nah, yang tersembunyi wa huwa syirku fil iradat wan niyah. Ketika syirik tadi itu sudah berkaitan dengan keinginan dan niat. Karya ini syirik, riya, sum'ah ya. Kalau riya itu kan ra'ah, yang dilihat oleh orang. Sum'ah ya, sami'ah, ingin disebut-sebut oleh orang. Misalnya mereka ya'malu amalan mimma yataqarrabu bihi ilallah. Mereka melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi yuridu bihi tsana'un nas alaih. Ternyata niatnya bukan lagi mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha dari Allah, tapi sudah mengharapkan pujian dari manusia. Ada orang ka'anna yuhsin salatahu.
dia memperbaiki bagus-bagus salatnya, tapi ketika di depan manusia. Aw yatasaddaqu li ajli ayyamdahu wa yusna alaih. Ada orang yang mereka berinfak dengan jumlah yang banyak supaya apa? Ya, mereka memuji, Masya Allah, si fulan ini dermawan. Atau aw yaltalfadhu bidzikri aw yahsinu sautahu bitilawati li ajli ayyasma'u an-nas. Ya, ada orang berzikir, Masya Allah, dengan zikir yang panjang. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus, ya, wayamdahu, ternyata ingin dipuji oleh manusia. Maka wariya idza khalit al-amal abtalah. Maka riya, sum'ah, niat tersembunyi yang seperti ini, kalau kemudian ya ada dalam suatu amalan, kita melakukan amalan kebaikan sekalipun, maka batalah. Amalan tadi hilang nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Zahirnya orang ini orang baik. Ya. Tetapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya yang salah. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yura'unan nas wa la yadhkurullaha illa qalila. Mereka orang yang seperti ini, mereka tadi mengharapkan pandangan dari manusia, padahal tidaklah mereka mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, termasuk salat tadi. Fawailul lil musallin. Orang yang sudah salat, celaka mereka. Siapa selain alladzina hum an salatihim saun, yang mereka lalai dalam salatnya, alladzina hum yura'un. Yaitu mereka salat ternyata apa? Riya. Ya, mengharapkan pandangan dari manusia. Makanya dulu ya para ulama mengatakan ikhlas itu ketika engkau melakukan suatu amalan hanya karena Allah, dan engkau meninggalkan amalan juga karena Allah. Dan ada di antara ulama dulu saking, nah ini apa namanya, Masya Allah, hati mereka tadi betul-betul ya berusaha menata, ta'allamun niyah, menata niat, pelajari niat. Fa innal ikhlas aziz, karena jadi orang ikhlas itu berat. Apa yang terjadi? Ya, dikatakan kana rajulun ya shalla fi saffil awal ya waqtin tawil. Ada seseorang yang dia dalam sholat itu senantiasa sholatnya tadi itu pada saf yang pertama dalam waktu yang lama. Annahu kana yusalli daiman fi saffil awal. Dulu para ulama ada ya orang dahulu sholat selalu pada saf yang pertama. Maka dikatakan fata'akhkhara yauman an salatihi. Suatu hari dia datang ke masjid agak terlambat, fa shalla fi saffil tsani. Maka sholatnya dia pada saf yang kedua. Maka ya fa'tarathu khahlatun minan nas haitsu ra'au fi saffil tsani. Terbetik di hatinya. Nanti gimana ya orang lihat saya? Bertahun-tahun saya di saf yang pertama, kok sekarang saya sholat pada saf yang kedua. Maka apa? Dia langsung fa'allima an masarathu wa rahatu qalbahu min as-salat fi saffil awal kanat bisababi nadharin nas ilaih. Baru dia menyadari Allah. Ya, ternyata apa? Selama ini nyaman aja sholat di saf yang pertama. Selama ini bertahun-tahun. Berarti dia ketika sholat pada saf yang pertama itu hanya mengharapkan pandangan dari manusia. Nah, kita juga harus ngecek hati kita, apakah kita kemudian apa namanya seperti itu, karena tadi menyelip di hati yang kadang kita ya tidak menyadarinya tadi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah itu juga dikisahkannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan nanti sesungguhnya manusia inna awwalun nas yaqdi alaihi yaumil qiyamah. Manusia yang akan awal nanti dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun istashhada fi sabilillah. Ada orang yang terbunuh ketika dia berjuang di jalan Allah. Maka Allah panggil orang ini atas nikmat yang Allah sudah berikan, fama fa'alta fiha. Engkau sudah gunakan apa dengan nikmat yang aku berikan tadi, kata Allah. Maka orang ini mengatakan, sesungguhnya aku telah ya qatiltu fika hatta istahadtu. Aku telah berjuang di jalan engkau sampai bahkan aku terbunuh. Tapi kata Allah, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyukal wajri. Engkau dulu ya ketika berperang hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Faqatil, dan orang sudah mengatakan yang seperti itu. Akhirnya apa? Orang ini dilempar ke dalam neraka.
Jadi bayangkan, nyawa pun dikorbankan. Kalau niatnya masih terbetik mencari pandangan manusia, maka tidak diterima. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah ada sahabat juga yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghazza yaltamisu fiha dzikrah wa ujrah. Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu? Ada orang dia berjuang di jalan Allah, dia berjihad, tapi apa? Yaltamisu fiha ujrah wa dzikrah, bercampur niatnya tadi. Ingin disebut oleh manusia, meskipun juga ingin dapat pahala. Maka apa kata beliau SAW? 3 kali Rasulullah katakan la syai'an lahu. Orang ini tidak akan dapat apa-apa. Orang ini tidak akan dapat apa-apa. Fa innallaha la yaqbilu minal amal. Karena Allah tidak menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa batahu bihi wajhahu. Kecuali amalan tadi ikhlas dan hanya mengharap wajah Allah. Kemudian yang kedua, ada orang yang Allah berikan wasi Allahu alaihi min asnafil mal. Punya harta yang banyak, maka dia banyak berinfak. Ketika Allah tanya, apa yang kau amalkan? Maka kata dia, ma taraktu min sabili tuhibbu ayyan faku fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada aku temukan suatu jalan yang di sana aku tahu engkau suka kalau aku berinfak, kecuali aku telah berinfak untukmu. Tapi kata Allah, yang tahu segala sesuatu termasuk dalam hati, kata engkau juga dusta. Karena sesungguhnya engkau berinfak hanya ingin disebut sebagai wahwa jawad. Engkau itu dermawan. Faqad qil, dan orang sudah bilang seperti ini. Akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Termasuk, nah ini juga ustaz, ya, qari, dikatakan rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa qara'a al-Qur'an, banyak dia membaca Al-Qur'an. Ketika tanya oleh Allah, maka dia katakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku sudah mengajarkan ilmuku. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku telah banyak membaca Al-Qur'an untukmu. Tapi kata Allah, engkau dusta. Ya, walakin ta'allamta liyuqal huwa 'alim. Engkau dulu belajar hanya ingin disebut sebagai alim. Ya, wa qara'ta liyuqal huwa qari. Engkau baca Al-Qur'an hanya ingin disebut sebagai qari, faqad qil, dan orang sudah bilang seperti itu. Akhirnya dilempar ke dalam neraka. Nah, ini ya bagaimana bahayanya ya tadi niat yang tersembunyi, bukan lagi mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, ini sebenarnya masih panjang ya. Ada banyak kisah-kisahnya, tapi mungkin karena waktunya ya, karena itu tentu setiap kita masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ya harus menyadari ya bagaimana bahaya dari riya, bahaya dari sum'ah, bahaya ya dari urusan hati yang tidak bisa kita kontrol. Karena dia merusak amalan kita. Karena dia bahkan bisa mengantarkan kita kepada syirik yang akbar, wa dha'ful iman, dan melemahkan keimanan kita. Karena itu wasailul wiqayah min syirkil khafi. Kalau kita ingin diberikan keselamatan dari syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang pertama tajdidun niyah wa ja'altahu ya wa ja'altaha khalisatan lillah. Ya, setiap kita dalam beramal selalu harus menatah niat. Ya, jangan sampai sedikit pun terbetik di dalam diri kita itu keinginan kemudian untuk dipuji, keinginan untuk dilihat oleh manusia. Dan orang ikhlas, ini gambaran ikhlas secara sederhana dikatakan adalah nisyan nadharul khalqi bid-dawam an-nadhir ilal khaliq. Ketika engkau sudah bisa melupakan pandangan makhluk demi mendapatkan pandangan Allah. Artinya apa? Makhluk yang namanya manusia. Ya, Imam Syafi'i katakan la salamatan min kalamin nas. Engkau tidak mungkin bisa selamat dari ucapan manusia. Ya. Manusia itu ada yang memuji, kita berbuat baik, tetap ada yang komentar. Kita berbuat jelek, ada yang komentar. Kadang baik, kadang jelek juga dikomentari. Sehingga memang kita tidak mungkin dapat redha dari semua manusia. Maka apa? Kita sudah mulai harus lupakan pandangan manusia. Dalam arti ketika ada manusia yang memuji, kita tidak tambah senang. Karena bagi kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada sedikit pun. Kita ini bahkan apa? Kata para ulama, lau kana dzanbun yajri birrih. Kalau saja dosa itu bisa terbang bersama angin, la yajlisu ahadun ma'i. Tidak ada yang mau duduk sama kita, Pak. Ya, setiap kita pasti punya salah, punya aib. Kita sudah tahu kita begini, kenapa kita harus cari-cari pujian dari manusia? Ya, maka kita harus ya sudah mulai
lupakan pandangan manusia. Dipuji tidak tambah senang, dicaci kita tidak tumbang. Nah, tapi kalau dipuji sudah mulai mengembang telinganya, wajahnya memerah, ya, kemudian ada yang mencaci, apalagi yang mencaci kita yang sudah berbuat baik kepadanya. Bisa enggak kita? Sudah, saya berbuat baik, sudah, itu perintah Allah, ketaatan saya kepada Allah. Dia membalas dengan kejelekan, itu urusan dia dengan Allah. Bisa enggak kita begitu? Ya, insya Allah bisa, tetapi memang butuh perjuangan, ya, karena fitrahnya kadang, ya, kita sudah berbuat baik dibalas dengan kejelekan, itu berat. Abu Bakar As-Siddiq misalnya dalam kisah hadisul ifk, ya, beliau punya sepupu namanya Mistah. Mistah ini miskin, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq setiap bulan diberikan nafkah. Ketika terjadi kisah, ya, bahwa Aisyah kan terlambat itu, sehingga sama Sofwan, ada sahabat Rasulullah, itu didampingi tanpa ada komunikasi apapun sampai ke Madinah. Tapi tersebar berita kalau kemudian qad khanat Aisyah radhiyallahu anha ma'a Sofwan. Oh, Aisyah sudah berkhianat, ya, bersama Sofwan kepada Rasulullah. Ya, dianggap melakukan sesuatu yang kotor. Ya, fitnah menyebar sampai 59 hari. Berat, sempit rasa dunia. Dan masalahnya, salah satu yang menyebarkan fitnah itu adalah Mistah, orang yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar. Maka saat itu Abu Bakar, fitrahnya, namanya manusia itu kan khuliqal malak bil ukul wal syahwat. Malaikat memang punya akal tanpa syahwat. Khuliqal bahaim bisyahwa wal ukul. Binatang punya syahwat tanpa akal. Nah, manusia ini wa khuliqan nas bainahuma bil ukul wa syahwat. Kita punya syahwat, punya akal. Secara, ya, syahwat kita, normalnya kita marah, dan Abu Bakar pun marah sampai kemudian bersumpah Abu Bakar, ya, aku tidak akan berikan nafkah lagi untuk Mistah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat, ya, wala ya'tul fadli minkum, ya, wasa'ah, tidak pantas bagi mereka yang kami telah berikan keutamaan dan keluasan rezeki untuk bersumpah tidak membantu orang-orang muhajirin, ya, dari karib kerabat mereka, orang-orang yang berada di jalan Allah. Maka Allah, kalaupun mereka melakukan kesalahan, maka fa'fu anhu wasfahu. Orang melakukan kesalahan, maafkan, berlapanglah dadahmu. Allah tuhibbu ayyafirallahu lak. Maka Allah tanya, apa engkau tidak suka kalau Allah mengampunkan dosamu? Ini diantara manfaat memaafkan kesalahan orang lain. Maka apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, tentu ahabbu, aku lebih cinta, ayyafirallahu li, Allah ampunkan dosaku. Maka beliau meneruskan nafkah itu kepada Mistah. Nah, ini bentuk keikhlasan, ya. Sudah, lupakan pandangan manusia, dan kita harus belajar, ya, untuk ikhlas tadi, meskipun ikhlas itu tidak mudah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, ya Allahumma inni a'udzubika an asyrik bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari melakukan kesyirikan kepada Engkau yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan ampunkan aku atas apa yang tidak aku ketahui. Termasuk juga ikhfaful amal as-salih ma mungkin. Meskipun hukum asalnya boleh kita menampakkan amal soleh, tapi kata ulama, kalau bisa lebih bagus kita sembunyikan. Boleh hukum menampakkan amal tadi, selama hati kita dipuji tidak senang. Oh, ketahuan, oh, fulan sedekah untuk masjid ini, wah, misalnya infaknya itu 100 juta. Oh, jangan 100 juta, Pak. Wah, kita disebut-sebut langsung senang. Terus ada yang mencaci, 100 juta, cuma 100 juta, uangnya miliaran kok. Kita sakit hati, berarti belum sempurna ikhlasnya. Maka menyembunyikan amal, ya, untuk menjaga supaya hati kita tadi itu tetap stabil, ya, tidak kemudian terganggu dengan pujian dan cacian orang, itu lebih utama, ya. Kecuali kita tadi bisa hati sudah terkondisikan, dan ini kita niatkan untuk, ya, dan kita yang tahu betul-betul untuk menebarkan kepada orang lain, mengajak orang lain, ayo seperti ini, itu maka dibolehkan. Kemudian muraqabatu lillahi, ya, selalu memunculkan perasaan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan al-iktsar minal istighfar, banyak beristighfar, wal muhasabatun nafs, dan muhasabah diri. Karena sebenarnya, ya, tadi kita tahu ada banyak kekurangan dalam diri kita. Ya, wallahu taala alam. Ini untuk materi. Ini langsung ini. Ada beberapa pertanyaan yang sampai
Pertama, bagaimana cara bertobat dari syirik yang tersembunyi? Karena terkadang kita khilaf, tidak sadar bahwa sudah melakukannya. Jadi untuk bertobat dari syirik yang tersembunyi, tadi kita sudah sampaikan ya. Kalau yang sudah lalu, ya maka pertama harus ada perasaan menyesal. Ya kita menyesal, oh saya keliru. Kemudian yang kedua, punya semangat untuk menjauhi yang seperti itu dan tidak terulang lagi. Yang ketiga, banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang menyelisihi apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Berarti harus jalan ke arah kebaikan. Maka biasanya orang jatuh kepada syirik, apalagi yang tersembunyi tadi, itu karena kurang ilmu. Ya, makanya para ulama mengatakan ta'allamun niyah. Kalian belajar menata niat. Fa innal ikhlas aziz. Karena jadi orang ikhlas itu berat. Dan kita tidak cukup, misalnya kita sudah selamat untuk keikhlasan di awal. Tapi para ulama mengatakan al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Ikhlas itu membutuhkan keikhlasan berikutnya. Fa in man syahida fil ikhlas al-ikhlas faqad ikhtaju al-ikhlas ila al-ikhlas. Siapa yang merasa pada amalnya dia sudah ikhlas, maka sungguh dia membutuhkan keikhlasan berikutnya. Jadi memang kita selalu terus tatah niat tadi karena tipis sekali. Ya, tipis sekali. Di awal kita sudah ikhlas, tapi boleh jadi kemudian di tengah itu bisa berubah. Makanya Ayub misalnya seorang ulama mengatakan takhlisun niyah 'alal u'mal asyaddu 'alaihi min jami'il a'mal. Bahkan sebenarnya mengikhlaskan niat pada satu amalan saja itu kadang lebih berat dibandingkan dengan melakukan semua amalan. Nah, disinilah kontrolnya di hati kita. Bahwa kita semata-mata mencari wajah Allah dan tadi tata. Kalau ada orang yang sudah memuji, gimana biar kita tidak senang? Karena kita yakini segala pujian milik Allah. Kalau ada yang mencaci, mencelah kita, maka tetap selama kita yakin bahwa yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat Allah, tidak akan mengundang kemurkaan Allah, maka sudah kita abaikan saja dan tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, itu diantara caranya. Kemudian bagaimana fenomena mengunjungi wali di Indonesia yang dipercaya membawa manfaat bagi sebagian orang? Apakah ini termasuk syirik yang membuat orang keluar dari Islam? Wallahu ta'ala alam, kami tidak tahu ya keyakinan dari orang-orang tadi. Kalau sekedar ziarah, maka ziarah kubur itu perintah Rasulullah. Karena tazuru al-kubur, ziarah kuburlah kalian, fa innaha tudzakiruku al-maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dengan kematian. Jadi kalau ada orang ziarah kubur wali mau apa, yakin ya Allah, ini saya hidup. Ya, Rasulullah sudah ingatkan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku ini kan cuma 60 sampai 70. Sekarang saya sudah berapa, Pak? Wah, ini tinggal dikit, ini ibarat matahari sudah lewat asar ini, tinggal nunggu tenggelam. Sudah kita semangat untuk mempersiapkan amal soleh karena kita tahu bahwa sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati dan kita semua ini calon-calon mayit misalnya. Kita semangat untuk melakukan ketaatan, kemudian ta'jilu at-taubah, menjaga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ziarah kubur ini bagus. Nah, tapi kalau yang kemudian tadi ada i'tiqad, nah ini yang kita tidak tahu, karena nanti kan hukumnya adalah kepada masing-masing orang. Saya ziarah kubur nanti saya mau berdoa dengan mayitnya itu ya, Mbah atau siapa mungkin mau disebut wali Allah pun, Mbah wali misalnya. Saya ini punya hajat begini-begini, saya ingin punya hajat ini, mintanya kepada mayit tadi, maka syirik. Ya, syirik pada saat itu. Lalu bagaimana di akhirat? Kalau dia bertobat, insya Allah diampunkan. Ya sebelum meninggal. Tapi kalau tidak bertobat sampai kemudian meninggalnya, maka keluar dari Islam. Mungkin begitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Dan saya tidak tahu kondisinya, memang harus diteliti ya. Tapi paling tidak tadi harus difahamkan bahwa sebenarnya yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah, dan yang bisa kemudian mendatangkan kecelakaan itu juga Allah. Adapun masalah tawassul, memohon kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara, itu insya Allah hanya boleh dengan dua. Pertama adalah bi asma'illah, mohonlah dengan menyebut nama Allah. Misalnya kita mohon ilmu yang alim, wahai zat yang maha alim. Atau yang kedua, kan dengan asma Allah ada 99. Kita mohon pengampunan, ya Ghaffar, wahai zat yang maha pengampun. Kita mohon rahmat, ya Arhamar Rahimin, wahai yang maha pengasih lagi maha
penyayang dan seterusnya. Jadi tawasul dengan menyebut nama Allah. Ya, makanya berdoa di antaranya tadi bukan sekedar ya Allah, tapi kita sebut nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Kemudian yang kedua, tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Dan itu Rasulullah kisahkan tentang sekelompok orang yang mereka masuk ke dalam goa, kemudian tertutup dengan batu dan mereka memohon kepada Allah, wahai Rabb, saya itu punya kedua orang tua, ya saya punya komitmen, pokoknya yang saya dahulukan selalu orang tua saya. Maka dia cerita, pernah suatu malam saya datang membawa susu, anak-anak saya belum tidur, tapi orang tua saya sudah tidur, anak saya mau, maka saya ajak anak-anak tadi tidur. Kenapa? Karena saya ingin orang tua tadi itu minum yang pertama dari susu saya. Kalau ini adalah kebaikan, maka mohon digeser batu, bergeser batu. Ada satu lagi yang mengatakan saya itu punya kemampuan harta. Kemudian ada seorang dari perempuan yang memikat hatinya, butuh harta tadi, sampai singkat cerita dia punya kesempatan untuk melakukan dosa dengan perempuan tadi. Kemudian aku tinggalkan karena aku takut kepada engkau. Akhirnya apa? Batu tadi itu bergeser. Nah, ini adalah di antara tawassul atau berdoa itu dibolehkan. Boleh kita sebut kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana hukum ketika melakukan amal soleh yang sebelumnya tidak muncul perasaan riya, tapi sebenarnya muncul riya itu sendiri. Apakah amal tadi akan diterima? Nah, tadi kita sudah sebutkan. Fa innal ikhlas yahtajuna il ikhlas. Ikhlas itu membutuhkan ikhlas yang berikutnya. Ya, artinya apa? Sudah ikhlas di awal, maka kita punya tugas berikutnya bagaimana kemudian untuk menatah, menjaga terus keikhlasan. Kalau kita sudah tahu, kok kayaknya berubah niatnya. Sudah, tatah lagi mengharapkan wajah Allah dan ya lupakan pandangan dari makhluk. Makanya dikatakan kepada Suhail, "Ayyusyai asyaddu 'alan nafs." Apa yang paling berat dilakukan oleh jiwa? Kata beliau, ikhlas. Idza laisa laha fi nasib. Ikhlas kalau dia tidak punya bagian. Karena tidak mudah tadi memang untuk melupakan pandangan manusia. Tapi kita belajar, apa kata Fudail? Tarkul amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Kita sedang baca Al-Quran. Terus ada orang datang. Oh, Al-Qurannya dilepas, tidak jadi baca Al-Quran. Kenapa? Oh, nanti dibilang saya rajin baca. Berarti dia sudah meninggalkan amal karena manusia. Wal amal min ajlin nas syirkun. Dia tidak membaca Al-Quran. Oh, ada orang. Akhirnya dia baca Al-Quran. Itu syirik. Wal ikhlas. Yang disebut ikhlas. Ayu afiyakallahu minhuma. Engkau hanya mendasarkan amalmu melakukan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya betul-betul meyakini ikhlas sa'atan najahul abd. Ikhlas itu meskipun saat dia adalah kemenangan yang abadi, walakin ikhlas aziz. Meskipun kita tahu ikhlas itu berat, ya, ikhlas itu tidak mudah. Jadi terus belajar dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kiat dalam menghindari syirik yang tersembunyi? Apakah ada doa khusus? Nah, tadi sudah kita sampaikan ya beberapa. Tentu kita harus butuh ilmu, mengetahui bagaimana keutamaan ikhlas. Bahkan ikhlas itu kan di antara syarat diterima amal. Dan bagaimana jeleknya riya atau sum'ah tadi, karena amal kita batal. Ya, kalau kita sudah tahu, ya ngapain kita capek-capek beramal tapi kita tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua tadi dikatakan berusaha menyembunyikan amal, ya, terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi kita sudah katakan yaitu banyak berdoa. Nah, apakah kemudian ada doa yang khusus? Ya, sebenarnya doa itu ya boleh dengan apapun, kita mohon mungkin dengan bahasa Indonesia atau silakan. Ya, meskipun yang paling utama adalah doa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita bacakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dan melakukan kesyirikan kepadamu dan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan ampunkan aku atas apa yang tidak aku ketahui, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian saya seorang tenaga medis, setiap kali saya selesai memeriksa pasien lalu pasien merasa keluhannya membaik, mereka sering mengatakan, "Karena dokter saya merasa lebih baik." Nah, ini tadi ya, lafaz tidak keluar dari Islam. Tapi kalau sampai i'tiqad, keyakinan, itu bisa keluar dari Islam. Nah, dan ini kan berarti kan ada potensi kemungkaran, sebagaimana halnya
Umar bin Khattab ketika melihat ada di antara para sahabat sudah mengatakan, kalau ada Khalid, kita menang. Ya, ini ucapan. Karena dokter saya merasa lebih baik dan saya sering menegur, mengatakan itu karena Allah. Tapi seringkali mereka menimpali karena Allah dan karena dokter. Nah, tadi wow. Ya seharusnya kan kemudian karena dokter, gitu ya. Sebatas mana sebaiknya saya meningkatkan terkait kesyirikan tersebut jika lawan bicara ngotot. Ya, memang apa namanya? Pertama saya ingin katakan, masya Allah, dokter itu, ya, kalau bisa termasuk kekayaan dan seterusnya, kalau bisa disertai dengan ilmu agama, itu menjadi wasilah luar biasa itu untuk berdakwah. Karena kadang kan kalau diceramai begini aja kan orang kan mikir-mikir, tapi kalau dengan dokter lebih manut. Karena menurut Maslow, ya, menurut Maslow itu kebutuhan manusia yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis, termasuk fisik. Dan manusia, para ulama katakan dia ajiban amrun nas. Manusia itu ajaib. Kenapa? Ya beku naman mata jasadahu. Mereka menangis kalau yang mati jasadnya. Kalau yang berpenyakit jasadnya, kalau yang luka jasadnya, mereka langsung cari itu. Karena kita memang tadi lebih sering kelihatan yang nampak. Wala yabku naman mata qalbahu. Tapi kadang mereka tidak menangis kalau yang mati itu adalah hatinya. Wa huwa asyaddu. Padahal kematian hati itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kematian jasad. Nah, maka apa? Dengan psikologi kondisi manusia yang memang lebih banyak perhatian dengan bahir tadi, maka dokter, ya, itu menjadi wasilah sebenarnya untuk dakwah. Insya Allah akan lebih manut. Oh, kamu obatnya begini, tapi tambah lagi apa misalnya? Oh, penyakit itu kan banyak urusan mental, banyak urusan pikiran, maka dalam hidup harus selalu husnuzon dengan Allah. Itu masya Allah, manut itu biasanya. Oh, ini kayaknya kebanyakan makan ini banyak puasa ya. Itu insya Allah puasa itu pasiennya tadi. Sehingga ini bersyukur ya. Nah, adapun persoalan dalam dakwah tadi, ya ada 3 syarat. Pertama, kita harus punya ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Artinya, masya Allah, dokter sudah paham tadi. Oh, enggak boleh ucapan, kalau bukan Allah dan apalagi sampai hanya kalau bukan dokter. Wah, itu kan udah keliru. Nah, maka pertama dokter tentu harus belajar tentang apa yang disampaikan dalam dakwah. Dan ini kan diantara salah satu dan banyak yang lainnya sebenarnya. Ya. Nah, jadi udah tahu. Kemudian yang kedua, al-ilmu ala halil mad'u, harus paham memang ilmu tentang siapa yang kita dakwahi. Ya. Baru nanti ada ilmu tentang cara berdakwah. Nah, dalam berdakwah kita tidak perlu apa yang kita sampaikan harus diterima oleh orang. Yang tadi sudah jelas kok. Innaka la tahdi man ahbabta. Orang yang paling kita cintai sekalipun itu tidak bisa kita berikan petunjuk kepada dia. Tapi paling tidak kita sudah menyampaikan kebenaran. Ya, persoalan dia terima atau tidak itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang apa? Dakwah itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya sudah kita sampaikan, tapi tidak usah otot-ototan dengan pasiennya. Jadi pasiennya malah marah juga gitu ya. Tapi ya sudah, pondak kok. Ini semuanya adalah karena ya kemuliaan dari Allah. Ya, ini kemudahan, keutamaan dari Allah. Sudah tersampaikan, sudah selesai. Ya. Persoalan dia terima atau tidak itu urusan dia. Karena memang ya kira-kira beginilah kondisi masyarakat kita yang memang masih membutuhkan dakwah ya yang lebih luas. Wallahu taala alam. Kemudian mengenai sholat berjamaah di masjid untuk wanita dengan kondisi kita yang alhamdulillah tinggal di negara yang aman, apakah tetap masih lebih baik sholat sendiri di rumah? Rasulullah SAW ya beliau memang mengatakan ya untuk sholat jamaah laki-laki sholat berjamaah di masjid tadi itu lebih utama untuk laki-laki. Ya, adapun perempuan itu lebih utama di rumah, bahkan di dalam kamarnya. Nah, itu hadis umum. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan la tamna'u nisa'akum an tusalli fil masjid. Tapi kalaupun kemudian merasa aman, tidak ada apa-apa, maka tidak boleh juga dilarang karena sholat di masjid juga bisa mungkin mendapatkan manfaat seperti taklim seperti ini kan. Kalau di rumah mungkin kan tidak akan mendapatkan keutamaannya. Jadi hukumnya mubah. Ya, kalau ditanya mana yang lebih utama, tetap tadi adalah lebih utama di rumah sesuai dengan hadis tadi. Nah, tetapi kondisinya itu apa namanya masing-masing, intinya selama tidak muncul fitnah, mau rutin sekalipun itu di masjid bisa mendapatkan keutamaan, maka Rasulullah mengatakan la tamna'u, tidak boleh dilarang, silahkan. Tapi kalau kemudian sudah ada fitnah atau bahkan mungkin ada urusan di rumah yang bisa terbengkalai, nah tentu ya, apa namanya untuk kembali ke rumah tadi. Ya, wallahu taala alam. Kemudian kapan waktu sholat taubat yang paling baik dan apakah niatnya harus
detail taubat atas apa, atau bisa kemudian taubat secara majmuk ya atas semua dosa yang kita lakukan. Ya, sholat taubat kata para ulama paling tidak sekali dalam seumur hidup. Jadi tidak perlu kemudian yang memang harus selalu rutin. Tapi memang kita sebenarnya taubat tadi kan, kalau taubat itu dimulainya itu kan dengan istighfar. Kalau istighfar kan hanya dengan lisan. Kemudian taubat itu berarti sudah harus dengan memang semangat, tekad, ya penyesalan, kemudian tekad, kemudian dengan lisan diucapkan, dan perbuatan selanjutnya itu dibuktikan. Jadi taubat itu kelanjutan dari istighfar. Dan kita ya memang harus mengetahui, kata ulama, dosa itu kejelekannya sangat banyak. Keberkahan dalam hidup kita itu diangkat diantaranya karena dosa. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha, sesungguhnya insyaallah, Innallaha yuharrimu ar-rizqa bidzanbi dzanabtuhu. Allah bahkan kata beliau SAW itu bisa mengharamkan keberkahan dan rezeki pada seorang hamba itu karena dosa yang dilakukan. Jadi mohon maaf kalau ada orang merasakan kok rezekinya sempit. Sempit tadi dalam artian merasa tidak tenang dia. Ada perasaan tidak cukup. Bahkan keluarnya pun cepat tanpa ada manfaat untuk akhirat. Hanya habis untuk urusan dunia saja. Ya, maka dipastikan ada dosa yang harus dia taubati. Ya, dan dosa tadi kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau nampak itulah kemudian yang kita taubati mungkin dengan sholat taubat tadi. Mau sering pun juga boleh, silahkan. Ya, meskipun sebenarnya setiap kebaikan kita dikatakan al khair, ya, ittabi'u as-sayyi'a bil khair. Ya, kalian ikuti kata beliau sallallahu, kejelekan itu dengan kebaikan, tambuha. Niscaya kebaikan itu sudah akan menghapuskan bagi dosa-dosa tadi, apalagi dosa-dosa yang sifatnya adalah dosa yang jelek. Ya, salawatul khams, ya, salat yang 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'ah, satu Jumat dengan Jumat yang lain. Wa ramadan ila ramadan. Itu Ramadan dengan Ramadan itu mengampunkan semua dosa illal kabair, kecuali dosa besar yang pernah dilakukan. Bahkan istighfar itu perbanyak, ya. Sampai suatu saat yang dikisahkan syaka rajul ilal Hasan al-Jadubah. Ada orang datang kepada Hasan al-Basri mengadukan, ya, waktu itu terjadi paceklik. Maka apa kata Hasan al-Basri? Istaghfirullah, mohon ampun engkau kepada Allah. Wa syaka al-akhar ilaihi al-faqr. Datang lagi yang lain, merasakan kefakiran, kurang, ya, apa yang dia miliki. Maka Hasan al-Basri mengatakan, Istaghfirullah, engkau juga mohon ampun kepada Allah. Datang lagi yang lain, Ud'ullah ayyarzuquni waladan. Doakan kepada Allah supaya kemudian Allah mengaruniakan kepadaku anak. Maka Hasan al-Basri mengatakan, Istaghfirullah, engkau mohon kepada Allah. Datang lagi al-akhar, jaffal bi bustanihi. Karena apa? Kebunnya yang kering, kerontang. Hasan al-Basri kemudian mengatakan, engkau mohon ampun kepada Allah. Maka akhirnya, ya, ada di antara murid yang mengatakan, faqulna lahu fi dzalika, kami pun mengatakan kepada Hasan al-Basri, ya, kenapa engkau setiap orang datang jawaban engkau mohon ampun kepada Allah? Maka Hasan al-Basri mengatakan, ma qultu min indi syai'. Sungguh jawabanku tadi bukan ucapan atas kehendakku sendiri. Innallaha ta'ala yaqul fi suratin Nuh. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Nuh, istaghfirullah. Mohon ampunlah kalian kepada Allah. Kemudian istaghfir rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Yursilus sama 'alaikum midrara. Maka niscaya Allah akan kirimkan untuk hujan yang lebat. Karena ternyata kehidupan ini dimulai dari air. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan tambah harta untuk kalian dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan tumbuh-tumbuhan. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan sungai-sungai untuk kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana istighfar, mohon ampun kepada Allah, masya Allah. Man aktsara al-istighfar, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli ham farajan. Dari semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Wa min kulli dayyikin makhrajan. Dari semua kesempitan itu akan datang ke lapangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah akan bisa berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ya. Insyaallah cukup ya. Sudah terjawab semua. Semoga ada manfaatnya. Ya, dan insyaallah kita semua ya, diberikan perlindungan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman, dan selamat amal kita baik secara zahir maupun batin, ya, terutama dari kesyirikan.
ya, termasuk syirik yang tersembunyi. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.